Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Arifin SPD beserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 LP3 Universitas Sekolah pada hari ini 18 Oktober 2021 saya siap melaksanakan uji kinerja dengan materi interaksi desa dan kota. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswi sekalian? Baik. Nah, karena kita masih masa-masa pandemi, mudah-mudahan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan dan mencuci keramaian dan pakai masker itu tetap kita terapkan ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan semangat, senang dan bergembira. Artinya tidak ada kendala apapun ya. Ada semua hari ini? Oke. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, kita akan berdoa dulu ya sesuai dengan siapa yang mau memimpin doa, silakan. Oke. Diana Sidana. Hadir, Pak. Ya. Fitriani. Hadir, Pak. Dika Nurjana. Hadir, Pak. Irmayani. Hadir, Pak. Irmayani hadir. Kairatul Lisa. Hadir, Pak. Mauliza Jana. Hadir, Pak. Mauliza Yusfa. Hadir, Pak. Munira. Hadir, Pak. Nailis Mauliza. Hadir, Pak. Nailis Sadika. Risma Liza. Hadir, Pak. Rizka Mauliza. Hadir, Pak. Oke, dan apa? Hadir semua ya. Ya, Pak. Baik, hari ini materi kita tentang interaksi desa dan kota. Nah, interaksi desa dan kota. Nah, sebelum lebih jauh saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi desa dan kota. Siswi-siswi sekalian mungkin sudah melihat, merasakan kejadian-kejadian baik di desa ataupun di kota. Itu cukup banyak ya kejadian yang bisa kita ambil pelajaran, bisa kita petik ilmunya ya. Artinya desa dan kota ini tentu berbeda ya. Bagaimana bentuk wajah desa itu seperti apa? Nah, kota seperti apa? Nah, boleh ditulis ya. Ini sudah saya sediakan desa dan kota. Terserah pengertiannya, perbedaan desa kota apa, kemudian bentuk wajah desa itu seperti apa, jalan seperti apa, orangnya seperti apa, boleh dituliskan di situ ya. Boleh dituliskan, terserah apa saja untuk kita lebih memahami ketika saya jelaskan ke depannya. Nah, siapa
yang bisa menjelaskan pengertian desa atau kota terserah apa saja, tuliskan di situ. Ya, siapa dulu? Satu. Oke, silakan. Ya, ditulis saja. Oke, siapa namanya? Zirwan, mau Lina, silakan dulu. Ya, di sini ada penduduk desa yang sedikit, sementara kota desanya apa? Kereta. Sering kita jumpakan kan? Nah, itu. Siapa lagi? Oke, silakan. Siapa namanya? Yuri. Ya, Yuri, silakan. Bekerja sebagai petani. B. Perkantoran. Oke, di desa mayoritasnya bekerja sebagai petani, ya kan? Dan bagi mayoritasnya bekerja sebagai perkantoran. Oke, ulangan dulu. Oke, siapa lagi? Oke. Nah, nanti ya. Nah, oke, ini sangat menarik nih, ya. Di desa udaranya tidak tercemar, artinya masih kondisinya masih bersih, ya. Ini udaranya masih bagus. Nah, sementara di kota tidak tercemar, ya kan, kondisinya tidak bagus lagi. Itu sangat menarik. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan, gimana letak interaksinya gitu, interaksi desa dan kotanya, ya. Ada berbagai perbedaan, baik sosialnya, manusianya, kemudian fisik daripada desa dan kotanya juga ada juga perbedaan, ya. Bisa dilihat dari teman-teman yang sudah menyampaikan, tentu banyak sekali perbedaannya, ya. Nah, itu pembukaan kita dulu untuk tentang apa itu desa dan kota. Ini sudah ada bayangannya. Nah, untuk lebih jauh, ada beberapa hal tentang interaksi keuangan desa dan kota, ya. Nah, coba diperhatikan daerah dataran rendah yang luas, kemudian daerah dengan permukaan air tanah yang dalam, sehingga pembuatan sumur sulit karena memakan waktu dan karena struktur kalau batuan tanah di daerah pegunungan memang sulit sekali untuk mendapatkan air. Kemudian daerah yang keamanannya belum terjamin dari berbagai gangguan, baik dari gangguan kelompok maupun tanggung jawab yang menjadi kendala
pertanian interaksi desa dan kota. Ya, lanjut. Hanya merupakan farmstead, yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dan authentik. Dengan gandum, lumbung, ternak, dan rumah sendiri. Ketika kita mendengar kata desa, tertentu mulai maju dan memiliki pengetahuan yang mungkin. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan masyarakatnya, desa dikelompokkan menjadi pertama ada desa tradisional. Desa tradisional ini adalah desa yang kehidupan masyarakatnya masih sangat tertutup kurang berkomunikasi dengan daerah lain. Yang kedua ada desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penduduknya masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah lain berjalan lambat. Yang ketiga ada desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan penduduk sudah mulai dijual ke daerah lain. Desa swakarya mulai mengadakan kontak atau hubungan dengan warga daerah lain, walaupun intensitasnya masih sedikit. Desa yang keempat atau yang terakhir adalah desa swasembada. Nah, desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Hasil dari interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga proses pembangunan berjalan baik. Nah, sekarang sudah pada tahu kan bahwa desa memiliki peranan yang penting dalam tatanan kehidupan. Tanpa pertanian yang ada di desa, teman-teman yang berada di kota akan kesulitan untuk mendapatkan sayur dan buah yang sangat gizi. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang desa. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang kota dan hidup di dalamnya. Nah, itu tentang perkembangan desa dan kota. Itu sangat signifikan sekali perbedaannya. Bahkan dari desa itu sendiri bertahap demi bertahap dia berkembang. Walaupun masih ada masih ada desa-desa yang memang masih alamiah sekali dia. Desa yang belum terkontaminasi dengan listrik, terkontaminasi dengan sinyal HP masih ada. Nah, itu masih dikatakan desa tradisional. Nah, ada juga desa yang memang sudah mulai dia mengembangkan hasil pertaniannya, tetapi belum mampu untuk memasarkan, tapi hanya untuk membutuhkan untuk kehidupannya sendiri desa tersebut, ya, masyarakat tersebut. Nah, ada lagi desa yang sudah mulai mengembangkan hasil pertaniannya dan sudah mulai bisa menjualkan ke luar. Nah, seperti yang kita lihat ini, ada supermarket, ada beras di situ kan, ada buah-buahan, ada hasil pertanian itu dijual supermarket. Dari mana sumbernya? Dari desa. Seperti tadi dikatakan, tanpa desa kota tidak akan hidup. Ya, itu dia. Nah, sampai di sini ya. Setelah sekian video sudah kita simak, ada yang ditanyakan ataupun apa yang bisa dapat kita petik dari video ini, dari hasil pembelajaran ini? Silakan.
masih kelompok desa kampung baru. Nah, mengapa di desa masih berpegang teguh terhadap tradisi, sementara di kota jarang, bahkan tidak sama sekali. Mana yang bisa menjawab? Ada? Tradisi. Ya, kalau tidak ada. Oke, silakan. Kelompok desa Jabi. Ya, silakan. Kelompok desa Jabi. Karena kalau kota, Ya. masyarakat penduduknya sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Satu. Kemudian. Terus sudah bercampur, orang-orangnya sudah bercampur dari luar. Oke. Makanya tidak ada lagi adat istiadat. Oke. Tapi kalau di desa, penduduknya masih tetap sama, turun-temurun. Ya, betul. Tidak bercampur dengan orang-orang luar. Oke. Baik, tepuk tangan dulu. Sangat menarik dan bagus sekali tanggapannya. Memang betul. Yang pertama, kenapa bisa hilang tradisi yang ada di perkotaan, sementara yang di perkotaan itu pun sumber manusia atau masyarakatnya pun ada di desa juga. Nah, yang pertama betul seperti kelompok desa Jabi mengatakan bahwa sudah ada kesibukan kegiatan yang memang heterogen, tidak sama kegiatannya, ya. Ada perkantoran, ada orang berdagang, ada orang berbisnis dan sebagainya. Mereka itu dari pagi pulang malam, nah, sehingga interaksi ataupun berbicara sama teman ataupun tetangganya itu jarang. Makanya tradisi itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, bahkan penduduk luar pun banyak yang terdapat di perkotaan, sehingga mempengaruhi tradisi-tradisi yang ada di desa itu hilang begitu saja. Karena di desa tidak, desa tradisi adat istiadat tetap dipegang teguh. Kenapa? Ketika ada masalah-masalah baik masyarakat itu sendiri sudah jelas aturannya yang kita jalankan, hukumnya apa, gitu. Ketika orang luar datang ke desa dengan kesalahan yang sama, otomatis hukumannya pun harus sama, gitu. Nah, sehingga ada hukum istiadat di desa itu berjalan dengan baik sampai sekarang. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Kampung Baru, sangat bagus. Silakan, ada lagi yang lain? Yang ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok desa Jabi. Agraris, ya. Agraris, ya. Nah, kelompok desa Jabi menanyakan tentang masalah desa agraris. Apa itu desa agraris? Desa agraris apa yang dilakukan di desa agraris itu? Oke, jawab. Desa agraris, ya, ini ya contohnya. Nah, ini contohnya. Tanah yang dulu semua belukar dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam, bertani, berkebun. Nah, itulah agraris, katakan. Agraris itu kegiatan manusia ataupun masyarakat dalam bidang pertanahan. Nah, itu yang katakan agraris. Oh, di kumpulan ini dibuka lahan pertanian tanam padi. Ini padi semua yang ditanam.
sehingga ketika panen mereka dengan mudah untuk menjualnya ke luar. Ada interaksinya di sini. Gimana interaksinya? Saling membantu. Masyarakat menghasilkan padi, dijual, orang kota tidak kaparan beli, kita menghasilkan uang gitu. Itu dia interaksinya, ya. Nah, demikian tepuk tangan dulu yang sudah melakukannya dan interaksinya, ya. Selanjutnya, kalau tidak ada, nah ini dia. Hilangnya lahan usaha pertanian. Kenapa hilang? Buat bangunan, buat perumahan. Sedikit demi sedikit lahan pertanian dijual terus. Siapa yang jual? Kita sendiri. Kenapa mau kita jual? Peluang ya kan? Ya juga kan peluang. Nah itu. Secara tak langsung tergeser terus kita karena pembangunan. Ini sudah mulai bergerak, ini pembangunan daerah Cibesar bergeser terus, kota semakin besar. Sekarang apa yang dirasakan masyarakat? Hilang pekerjaan, padi payah beli dia, ya kan? Beras payah beli. Ada lagi sudah dijual. Nah, kalau kalian mau lihat, pergilah ke arah Cibesar. Sudah banyak rumah-rumah dibuat. Saya akan memberikan lembar kerja siswa. Ini yang berkaitan dengan soal-soal yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita tampilkan video, ya. Nah, kita interaksi desa dan kota, ya. Materinya, nanti nama kelompok ditulis, kelompoknya apa? Seperti kelompok desa apa, kelompok 1, ya kan? Kelompok 2, desa apa? Kelompok 3, desa apa yang sudah saya berikan. Nah, petunjuk belajarnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian informasi pendukung. Nah, informasi pendukung ini saya muatkan jenis-jenis desanya. Ada desa swadaya, desa swakarya, tentu saja desa swadaya. Nah, tugas kelompok 1 desa Gampung Baru, dia melengkapi yang kosong ini. Nah, yang kosong ini. Misalkan tingkat perkembangan desa swadaya apa ciri-cirinya. Kemudian sudah ada ciri-cirinya apa jenis desanya gitu, ya. Oke, sudah ngerti ya? Nah, kelompok 2 desa apa? Desa Riga. Desa Riga. Nah, di sini ada gambar yang saya sediakan. Gambar di bawah ini adalah klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Nah, lihat tingkat perkembangannya. Nah, itu. Nah, kelompok 3 desa Jambi. Nah, di sini ada lengkapi kolom di bawah ini seperti yang kelompok 1 tadi. Lengkapi kolom di bawah ini tentang pengelolaan desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Ada swakarya. Dia mata pencarian mulai beragam. Kalau swaswada apa? Swaswada apa? Swadaya apa? Sudah ada ini, tinggal diisi kolom yang kosong. Oke, demikian akan saya berikan dulu lembar kerjanya. Saya ditulis kelompok dan menurut saya. Oke, saya beri waktu sekitar 15-20 menit untuk dikerjakan, didiskusikan sama kelompok, ya. Apa-apa yang perlu dipresentasikan, dimulai dari sekarang. Silakan.
mesin. Ini pun dibaca dengan mesin. Sebenarnya lebih memuaskan mesin daripada alat profesional. Kalian sudah siap? Oke, sudah siap. Saya buka presentasi seperti biasa ya. Tuliskan nama kelompok dan anggotanya, kemudian presentasikan seperti yang sudah jelaskan gitu. Nanti presentasinya di depan aja boleh ya. Jadi biar dilihat sama teman-temannya. Kemudian ada yang menanggapi, bertanya dan sebagainya, boleh bertanya langsung ke kelompok yang presentasi. Oke, silakan siapa? Oke, silakan. Maju ke depan. Ini aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rida ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jadi saya sebagai moderator yang bernama adalah Safia, anggotanya Tuti Hardianti, Melda Zahatul Adelia, dan Sri Ainuana. Baik, pembahasannya yaitu mengklasifikasikan perbedaan tingkat perkembangan. Ya. Jadi ada 3 gambar. Yang pertama yang menggunakan alat tradisional. Gambar ketiga itu menggambarkan alat modern. Jadi perbedaannya itu, yang pertama, gambar pertama itu masih menggunakan alat tradisional, sehingga banyak terbuang waktu dalam penggarapan lahan pertanian. Sedangkan gambaran kedua dan ketiga sudah mulai dengan menggunakan alat modern dengan menggunakan mesin, sehingga dalam pekerjaan cepat dan lebih efektif. Baik, hanya ini yang dapat kami simpulkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Ada. Kelompok Jabi Desa Kembaru ada pertanyaan terkait dengan pengolahan lahan ini menggunakan alat tradisional dengan alat modern. Tidak ada. Oke, sudah. Berarti penjelasan dari kelompok Riga sudah jelas sekali bahwa sangat-sangat ada perbedaan gitu dari penghasilan, kemudian dari jangka waktunya pun lebih hemat dan lebih maksimal, efektif. Oke, boleh silakan duduk kelompok Riga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jabi ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya sebagai moderator yang bernama Nora Faida, dan teman sekelas saya yang bernama Nuri Hakiki, Mary Agustina, Irma Fadila, dan Rusnayati. Jadi pertanyaannya adalah, lengkapilah kolom di bawah ini tentang penggolongan desa berdasarkan tingkat perkembangan. Yang pertama, tingkat perkembangan desa swadaya, yaitu
sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Yang kedua, lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, belum mampu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Dan tingkat perkembangan desa swakarya adalah mata pencaharian mulai beragam, adat istiadat mulai longgar, administrasi desa sudah berjalan, lembaga sosial desa dan pemerintahan sudah berfungsi, sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya, dan sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dan tingkat perkembangan desa swasembada adalah mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang desa dan perdagangan. Yang kedua, pola pikir masyarakat lebih rasional. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana desa lengkap. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Oke, silakan kelompok desa Gumbaru, silakan. Saya dari kelompok baru ingin menanyakan mengapa daerah swadaya belum mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sekian. Desa swadaya ya, yang belum mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Kenapa? Ya. Oke, berembur dulu apa? Jelaskan. Desa swadaya, kenapa belum bisa bentuk pemerintahannya sendiri? Sangat sekali pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desa Gampung Baru. Jadi, karena desa swadaya tersebut penduduknya masih sedikit dan pendidikannya pun kurang, jadi dalam memimpin suatu pemerintahan sendiri mereka itu belum mampu. Apakah bisa diterima? Oke, tenang dulu. Oke, langsung pertanyaan aja ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dan kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Menutup pembelajaran hari ini, saya akan mengevaluasi kelompok yang sudah mempresentasikan, baik yang ini ada seperti soal evaluasi ya. Saya akan melihat sejauh mana kalian sudah memahami tentang materi tentang interaksi desa dan kota ya. Nah, boleh dikerjakan kelompok, nanti yang menjawabnya perwakilan saja untuk saya beri nilai ya. Nah, pertanyaan pertama coba ditulis di belakang aja ya. Sebutkan ciri-ciri desa swadaya dan swakarya, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri desa swadaya dengan swakarya. Oke, dikerjakan sekitar 3 menit. Dijawab, silakan. Pak, nomor 1 itu maksudnya desa-desa yang ada sekarang atau desa Yang tadi kita sebutkan. yang ada Ya, betul. Sebentar. Boleh untuk pemerataan dan saya mau lihat pengetahuannya sampai mana. Boleh untuk kelompok ini cuma desa satu saja, sebutkan desa apa? Silakan. Ya, mau jawab soal nomor berapa? Oke, ciri-cirinya apa-apa saja. Dua ciri-cirinya saja sebutkan. Silakan. Baik, ciri-ciri dari desa swadaya yang pertama penduduknya jarang. Ya. Yang kedua, pendidikan masyarakat rendah. Yang ketiga, masih terikat kebiasaan adat. Yang keempat, sebagian besar penduduk hidup bertani. Yang kelima, produktivitas tanah rendah. Yang keenam, daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan. Yang ketujuh, lokasi yang terpencil. Dan yang kedelapan,
Oke, baik, terima kasih. Kelompok desa Liga. Oke, kelompok ini siapa yang bisa menjawabnya? Oke, kelompok 1, oke, kelompok 3 ya. Silakan. Ya, nomor 1. Kelompok 2. Desa yang kami ketahui adalah Ya. Desa Swadaya, Desa Swakarya, Desa Swasembada, dan Desa. Oke, terima kasih. Kita lihat jenis desanya ya. Desa Swasembada, Swakarya, dan Desa Swadaya. Oke, kelompok ini bisa. Oke, silakan. Jadi kami akan menjawab di desa ada beberapa desa, Ya. Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada. Swasembada. Oke, baik. Nah, berarti apa yang sudah saya jelaskan, sudah kalian melihat juga videonya bahwa sudah banyak sudah mengetahui tentang materi kita hari ini ya. Ini sudah saya lihat evaluasinya. Nah, saya akan memberi nilai terhadap beberapa kelompok. Nah, itu. Dan kelompok Desa Kampung Baru mendapatkan nilai 91. Jangan dulu. Nah, kelompok 2 mendapatkan nilai 91,5. Oke, benar. Kelompok 3 dapat nilai 91,5 juga. Oke. Demikian apa namanya pembelajaran kita hari ini. Untuk itu dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Untuk menyimpulkan materinya apa saja. Oke, silakan. Baik, Makili ya, makili aja. Ya. Baik, dengan adanya kita bisa mempelajari tentang materi tersebut, kita dapat membedakan antara ketiga desa tersebut. Misalnya Desa Swadaya bisa membedakan ciri-cirinya, perkembangannya, dan selanjutnya Desa Swakarya begitu juga ciri-cirinya, dan Desa Swasembada. Baik, terima kasih dulu. Saya telah menyimpulkan tentang materi kita hari ini bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat wajah desa itu seperti apa dan kota itu seperti apa. Ya, dapat kita ambil maknanya bahwa tidak ada yang bisa berjalan sendiri tanpa ada interaksi. Itu pelajaran hari ini. Demikian untuk hari ini. Lebih dan kurang, terima kasih siswi-siswi sekalian. Sebelum kita menutupi kegiatan ini, baca doa untuk dulu ya. Siapa mewakili kelompok mana? Oke, kelompok 1 mewakili penutup penjelasan ini. Silakan. Salis salatan kamilatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi Allah tahadu bihi al-qadu wa tanfariju bil kulabu
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam